Halo, senang sekali bisa kembali menemani Anda. Hari ini kita akan menyelami sebuah dunia yang kompleks ya, dan seringkali disalahpahami, dunia peretasan atau hacking. Kita akan ikuti jejaknya, mulai dari trik-trik lama yang cerdik, sampai ke sebuah misi yang benar-benar, wah tak terduga, yaitu menggunakan keahlian ini untuk memburu predator anak di jagat maya. Sumber kita kali ini adalah wawancara panjang dengan Ryan Montgomery. Dia seorang peretas dengan latar belakang yang bisa dibilang nggak biasa. Nah, misi kita bersama Anda adalah mencoba memahami bagaimana seseorang seperti Ryan ini terbentuk. Terus gimana sih sebenarnya cara kerja pola pikir peretas itu? Dan kita juga akan berhadapan langsung dengan realitas mengerikan kejahatan daring yang berhasil ia singkap. Mungkin Anda pernah bertanya-tanya, ya nggak sih? Mungkinkah keahlian yang identik dengan sisi gelap teknologi ini justru bisa diarahkan untuk tujuan yang baik? Tapi juga menyangkut sisi manusiawi, sisi kelam internet yang jarang tersentuh, serta upaya perlawanan yang muncul darinya. Mari kita langsung saja. Oke, kita mulai dari awal perjalanan Ryan. Dia tumbuh di lingkungan yang, ya bisa dibilang, kurang ideal. Ada masalah narkoba dalam keluarganya. Sejak kecil, minatnya pada komputer membuatnya merasa sedikit terasing gitu. Jadi semacam serigala penyendiri di dunia teknologi, yang waktu itu mungkin belum seramai sekarang ya. Ini menarik ya, bagaimana latar belakang itu bisa membentuk seseorang. Terkadang lingkungan yang sulit justru bisa memicu fokus yang sangat kuat pada minat tertentu. Kayak komputer bagi Ryan ini, jadi semacam jalan keluar atau bahkan laboratorium pribadi buat ngasah kemampuan jauh dari hiruk-pikuk di sekitarnya. Isolasi itu bisa jadi bahan bakar buat pendalaman kan? Dan langkah awalnya ke dunia hacking itu sangat klasik, phone phreaking, atau mengakali sistem telepon. Uniknya, dia punya telepon umum di rumahnya sendiri. Wah serius? Telepon umum? Iya, dia beli di eBay, terus dimodifikasi jadi sistem VoIP. Dia juga cerita soal red boxing. Oh yang pakai suara koin itu ya, teknik lama itu. Betul, ini teknik buat nipu telepon umum biar bisa nelpon gratis. Ryan merekam suara koin yang dimasukkan ke telepon pakai perekam digital murah. Dari kartu ucapan Hallmark loh. Haha, kreatif juga ya caranya. Iya, suara rekaman itu dia putar ulang ke mikrofon telepon dan berhasil. Bisa telepon gratis, katanya sampai ke Jepang segala. Nah, di sini kita mulai lihat esensi pola pikir peretas itu bekerja. Waktu perusahaan telepon update sistem buat mencegah red boxing, Iya, yang harus masukin koin asli dulu baru mikrofonnya aktif kan? nah itu dia. Ryan nggak berhenti, dia cari celah lagi. Caranya, masukin dulu satu koin nikel asli buat aktifin mikrofon, baru setelah itu dia putar rekaman suara koin seperempat dolar berkali-kali. Ah, cerdik sekali. Dia melihat sistem bukan aturan mati ya. Betul, tapi sebagai teka-teki yang bisa dipecahkan. Tepat sekali. Pola pikir peretas atau hacker mindset ini intinya memang di situ. Ini bukan melulu soal jago coding atau paham perangkat keras loh. Ini adalah cara berpikir yang fundamental, rasa ingin tahu yang besar buat bongkar cara kerja sesuatu, paham logikanya sampai ke akar, terus cari celah, jalan pintas, atau penggunaan tak terduga dari sistem itu. Sumber Anda juga nyebut social engineering kan? Ya, betul. Bagaimana dia bisa misalnya meyakinkan petugas bus biar bisa naik gratis? Atau nipu operator telepon buat dapat informasi? Ini bukan ngapalin trik, tapi ya itu tadi, mentalitas memahami dan memanipulasi sistem. Termasuk sistem sosial. Dan semua ini dia pelajari otodidak, sendirian. Dia menyebutnya reps, singkatan dari repetisi, terus mencoba, gagal coba lagi, berjam-jam depan komputer. Dia bongkar cara kerja sistem perusahaan raksasa kayak AT&T dari luar. Modalnya cuma trial and error. Luar biasa. Dan hebatnya lagi, dia nggak punya pendidikan formal tinggi di bidang IT atau cybersecurity. Nah, ini langsung menunjuk ke salah satu kebenaran fundamental dalam keamanan siber ya. Seringkali, titik terlemah sebuah sistem itu bukan teknologinya, Tapi, manusianya. Kita lihat contohnya tiap hari, kata sandi yang gampang ditebak. Kayak nama belakang tambah tahun, atau nama hewan peliharaan tambah tahun lahir. Ya ampun. haha, iya banget. Atau kebiasaan buruk bagi-bagi kata sandi. Kayak cerita anak magang yang dikasih akses terlalu luas itu. Bahkan wawancara iseng di jalanan kadang bisa mengungkap info pribadi yang ternyata jawaban keamanan atau kata sandi. Manusia itu celah yang paling sering dieksploitasi. Tua yang bawa pengaruh buruk. Ini nambah lapisan kompleksitas ke ceritanya. Nah, disinilah terjadi sebuah tikungan yang, wah, tak terduga banget. Dia pindah ke Florida.
Dan di usia yang masih sangat muda, sekitar 22 tahun, dia malah mendirikan pusat rehabilitasi narkoba. Dari narkoba ke mendirikan pusat rehab. Gimana ceritanya itu? Pemicunya, dia lihat praktik busuk yang disebut patient brokering. Oh, percaloan pasien itu ya? Iya, semacam praktek percalonan ilegal. Orang dibayar buat jual pasien pecandu ke fasilitas rehab tertentu. Bukan karena fasilitasnya bagus, tapi karena komisinya gede buat si calo gitu ya? Persis. Sering kali begitu. Nah, melihat sistem yang korup ini, Ryan balik lagi pakai keahliannya. Dia bangun situs web marketing namanya thetreatmentsource.com. Tujuannya etis, menghubungkan pecandu dengan fasilitas yang benar-benar sesuai kebutuhan mereka. Jadi, bukan berdasarkan siapa yang bayar calo paling mahal. Betul, bisnis ini berkembang. Dia lalu bermitra, jual sebagian sahamnya, dan diriin fasilitas fisik sendiri. Wah, serius? Oh ya, mulai dari PHP, IOP, OP, terus nambah unit detox. Usahanya tumbuh sampai punya 3 fasilitas, nampung 144 pasien dengan 120 karyawan. Dia juga bikin program beasiswa loh, buat bantu pecandu yang nggak punya biaya atau asuransi. Oh, itu penting banget. Iya, karena fasilitas pemerintah kan sering punya daftar tunggu yang panjang banget, bisa berbulan-bulan. Apa yang menarik di sini ya, bagaimana masalah patient brokering ini sendiri itu cerminan dari celah dalam sistem layanan kesehatan, khususnya akses ke rehabilitasi. Nunggu berbulan-bulan itu bisa jadi hukuman mati loh buat seorang pecandu. Bener banget. Dan di sini, kita lihat lagi aplikasi pola pikir Pertas Ryan. Dia identifikasi sistem yang rusak, patient brokering, nemu kelemahannya, nggak etis dan nggak efisien, terus dia retas masalah itu. Caranya, ya dengan bangun solusi alternatif yang lebih baik dan etis. Kali ini, sistem yang dia bongkar dan bangun ulang itu sistem bisnis dan sosial, bukan komputer. Jadi kayak hacking konstruktif gitu ya. Nah, bisa dibilang begitu. Sekarang kita geser nih ke bagian yang paling gelap dan mungkin paling mengganggu dari cerita ini. Titik balik berikutnya datang waktu istri seorang temannya hubungi dia. Dia kirim beberapa tangkapan layar yang sangat mengerikan dari sebuah situs web pedofil. Astaga. Yang mengejutkan, situs ini operasinya di clear web. Di clear web, bukan dark web. Serius? Ya, itu dia. Artinya bisa diakses siapa saja pakai peramban biasa. Nggak perlu Tor atau semacamnya. Domainnya ganti-ganti kayak rape.to, rape.so, dan seterusnya. Konten di dalamnya, menurut Ryan, bener-bener bikin mual. Dia kasih contoh foto ayah sama putrinya di bak mandi, judulnya secara eksplisit ngancam akan melakukan kekerasan seksual ke anak itu malam itu juga. Ya Tuhan. Ada juga kategori namanya JB Pill, singkatan dari Jailbait Pill. Isinya diskusi terbuka tentang rencana pemerkosaan anak. Ini semua ada di permukaan internet, bisa diakses publik. Iya, itu yang bikin ngeri. Tentu saja Ryan nggak bisa diam aja kan? Dia memutuskan buat meretas situs itu. Oke. Tapi tujuannya spesifik banget. Dia cuma mau unduh data para pengguna situs, alamat email, nama pengguna. Dia sama sekali nggak unduh gambar atau video eksploitasi anak yang dikenal sebagai CSAM itu. Dia nggak mau nyimpan materi ilegal dan traumatis itu ya? Betul sekali. Hasil peretasannya ngungkap fakta yang mencengangkan. Administrator situs itu, pengguna dengan ID nomor 1, ternyata pakai alamat Gmail pribadinya buat daftar. Wah, ceroboh sekali adminnya. Iya, setelah dilacak, alamat email itu ngarah ke seseorang bernama Nathan Larson, seorang politisi yang pernah nyalonin diri jadi anggota Kongres Amerika Serikat dari Virginia. Apa? Politisi? Ini gila. Nah, ini membawa kita pada dilema etis dan legal yang pelik banget ya. Kita sering dengar istilah white hat hacker atau peretas netis. Ya, yang ngeretas dengan izin. Betul, definisi kuncinya itu. Mereka meretas dengan izin dari pemilik sistem. Biasanya buat nemu kelemahan biar bisa diperbaiki. Tindakan Ryan ini, meskipun niatnya jelas buat hentikan kejahatan mengerikan, secara teknis jatuh ke wilayah vigilantisme karena dilakukan tanpa izin dan melibatkan akses ilegal ke sistem. Iya juga ya. Gimana menyeimbangkan urgensi buat melindungi korban dengan keharusan menghormati proses hukum? Ini pertanyaan yang terus menghantui dunia keamanan cyber. Ryan kemudian ngalamin frustrasi yang luar biasa. Dia segera laporin temuannya ke NCMEC lewat portal cybertip.org. Hubungi pengacaranya, bahkan coba kasih tahu beberapa media besar. Terus gimana hasilnya? Hasilnya, nihil.
Selama 6 bulan, hampir nggak ada tindakan apapun. 6 bulan? Kok bisa? Media nolak angkat ceritanya karena bukti didapat secara ilegal. Oh, masalah legalitas bukti ya? Iya, meskipun konten situs itu jelas-jelas kriminal dan bahaya banget. Akhirnya, si Nathan Larson ini memang ditangkap. Tapi sekitar 6 bulan setelah laporan Ryan. Dan awalnya bukan karena laporan Ryan soal situs itu. Loh, terus karena apa? Dia ditangkap atas tuduhan penculikan dan dugaan pemerkosaan anak 12 tahun di negara bagian lain. Larson kemudian meninggal di penjara. Meninggal? Kenapa? Laporan resmi sih bilangnya kelaparan karena nolak makan, tapi Ryan sendiri punya kecurigaan lain di baliknya. Lambatnya respon penegak hukum ini ya. Ya, itu sering jadi keluhan. Tapi penting juga buat pahami kompleksitasnya dari sisi mereka. Volume laporan kejahatan cyber yang masuk itu luar biasa besar. Proses validasi bukti, apalagi yang diperoleh secara ilegal, itu rumit dan makan waktu. Belum lagi masalah yurisdiksi hukum antar negara sering jadi kendala. Iya, benar juga. Ini menciptakan ketegangan yang nyata antara kebutuhan proses hukum yang cermat dengan urgensi situasi di lapangan, di mana setiap hari penundaan bisa berarti ada korban baru. Nah, satu pertanyaan penting muncul nih. Kenapa Ryan nggak bocorin aja seluruh database pengguna situs pedofil itu ke publik? Oh iya, kenapa ya? Kan bisa bikin efek jera mungkin. Dia ngaku belajar dari kasus peretasan situs perselingkuhan Ashley Madison beberapa tahun sebelumnya, di mana beberapa orang yang namanya terungkap terus bunuh diri karena malu atau tekanan sosial. Iya, kasus itu memang dampaknya besar. Alasan kedua, yang lebih mengerikan. Setelah diselidiki lebih lanjut, ternyata di dalam daftar pengguna itu juga ada anak-anak yang jadi korban. Maksudnya? Dia kasih contoh seorang moderator situs namanya Cherry. Ternyata dia itu korban eksploitasi juga. Kemungkinan di bawah paksaan atau hasil grooming. Ketika korban itu mungkin tampak terlibat dalam aktivitas berbahaya. Betul. Kita kan nggak pernah tahu apa mereka bertindak di bawah paksaan, ancaman, atau hasil manipulasi psikologis grooming yang panjang oleh predator. Bocorin data secara membabi buta bisa bahayain korban lebih jauh lagi. Ini tanggung jawab moral yang berat. Karena frustrasi sama lambatnya sistem, Ryan nggak berhenti di situ. Dia kemudian terlibat sama sebuah kelompok vigilante lokal di Florida Selatan. Namanya 561 PC, singkatan dari Palm Beach County Predator Catchers. Kelompok vigilante, mereka ngapain? Kelompok ini melakukan aksi di dunia nyata buat konfrontasi para predator. Cara kerjanya, mereka pakai decoy. Umpan. Iya, anggota dewasa nyamar jadi anak-anak di platform chat online. Setelah dapat target, mereka pakai teknik OSIT. Open Source Intelligence, ngumpulin info dari sumber publik di internet ya? Betul, buat identifikasi identitas asli target. Terus, mereka atur pertemuan di tempat publik dan rekam seluruh proses konfrontasi. Wah, berani juga ya. Salah satu kasus mereka yang sempat viral itu seorang guru namanya Brent. Tertangkap basah 2 kali sama kelompok vigilante yang beda dalam waktu dekat. Wow, vigilantisme semacam ini seringkali lahir dari rasa frustrasi yang mendalam ya, terhadap sistem hukum yang dianggap lamban atau nggak efektif. Ya, bisa jadi. Tapi kita juga harus sadar risikonya, ada bahaya keamanan fisik buat anggota kelompok vigilante itu sendiri pas konfrontasi. Ada potensi mengerikan terjadinya salah identifikasi. Wah, itu bisa hancurin hidup orang yang nggak bersalah. Betul banget. Dan tentu aja ada konsekuensi hukum, karena tindakan mereka kan di luar kerangka penegakan hukum resmi. Motivasi mereka mungkin bisa dipahami dalam konteks frustrasi itu, tapi bahayanya sangat nyata. Ryan juga kasih peringatan keras tentang betapa meratanya ancaman predator ini. Mereka nggak cuma ada di sudut gelap internet atau chatroom anonim. Tapi di mana? Mereka aktif di platform yang kita dan anak-anak kita pakai tiap hari. Instagram, TikTok, Roblox, bahkan game online populer. Serius? Sampai segitunya ya? Iya, dan mereka geraknya cepet banget. Ryan pernah demoin, dalam sebuah chatroom remaja, cuma butuh 10 detik buat akun baru dapat pesan nggak pantas dari orang dewasa. Cuma 10 detik? Ngeri banget. Jadi apa yang bisa kita lakuin? Terutama buat Anda para orang tua nih. Ryan nekenin pentingnya komunikasi yang terbuka dan jujur sama anak-anak soal bahaya di dunia maya. Komunikasi ya, kuncinya. Iya, bukan berarti jadi helikopter parent yang serba melarang. Tapi perlu buat secara berkala periksa perangkat anak. Dan yang lebih penting, kenali siapa aja teman online mereka. Jangan gampang percaya gitu aja sama cerita anak. Waspadai juga aplikasi yang dirancang buat nyembunyiin sesuatu. Aplikasi apa tuh contohnya?
Ryan kasih contoh aplikasi kalkulator yang kelihatannya normal. Tapi kalau kita masukin kode PIN rahasia, aplikasi itu bakal buka folder tersembunyi. Buat nyimpan chat atau file pribadi gitu. Ya, ini bukan fiksi loh, ini nyata. Dan dipakai sebagian anak buat nyembunyiin aktivitas online mereka dari orang tua. Waduh, makin canggih aja caranya. Kalau kita tarik benang merahnya ya dari diskusi kita ini, ancaman siber dan eksploitasi anak secara daring ini masalah yang serius banget, nyata, dan terus berevolusi seiring perkembangan teknologi. Mhm. Kisah Ryan ini nunjukin gimana teknologi bisa jadi pedang bermata dua. Alat buat kejahatan yang mengerikan, tapi juga alat buat perlawanan dan perlindungan. Iya, betul. Kunci buat menghadapinya terletak pada kombinasi berbagai lapisan. Kewaspadaan di tingkat individu dan keluarga, tanggung jawab yang lebih besar dari platform digital buat ciptain lingkungan yang aman, dan juga respon sistemik yang lebih cepat, cerdas, dan efektif dari penegak hukum dan pembuat kebijakan. Jadi, dari pembahasan kita yang cukup mendalam hari ini, ada beberapa hal penting ya yang bisa kita petik. Kita lihat perjalanan unik Ryan Montgomery. Dari peretas telepon iseng, jadi pendiri pusat rehab, terus jadi pemburu predator online. Perjalanan yang luar biasa. Kita lihat gimana pola pikir peretas, kemampuan buat memahami, membongkar, dan kadang bangun ulang sistem bisa diterapin dalam berbagai konteks, baik buat kebaikan maupun keburukan. Kita juga dihadapkan pada realitas mengejutkan tentang betapa dekat dan nyatanya bahaya eksploitasi anak di ruang digital kita. Sangat dekat. Dan terakhir, kita nyentuh dilema etis dan bahaya yang menyertai tindakan vigilantisme dalam upaya melawan kejahatan ini. Terima kasih banyak Anda sudah menyimak pembahasan ini bersama kami. Semoga ini memberikan Anda perspektif baru tentang kompleksitas dunia peretasan dan tantangan keamanan yang kita hadapi bersama di era digital ini. Sebelum kita pisah, saya ingin tinggalin satu pertanyaan nih buat Anda renungkan. Melihat kompleksitas kasus kayak yang kita bahas tadi, bagaimana seharusnya kita cari keseimbangan antara kebutuhan mendesak buat bertindak cepat melindungi korban, penghormatan terhadap proses hukum yang terkadang jalan lambat, dan tanggung jawab kita semua sebagai individu, komunitas, dan masyarakat dalam menjaga keamanan ruang digital kita bersama. Langkah kecil apa yang mungkin bisa Anda ambil mulai hari ini buat jadi lebih waspada terhadap risiko daring, baik buat diri sendiri maupun orang-orang di sekitar Anda? Sampai jumpa di pembahasan berikutnya.